Tidak bisa kita pungkiri bahwa pandemi COVID-19 memiliki dampak yang sangat besar bagi penurunan perekonomian masyarakat, seperti pada beberapa kasus terjadinya pengurangan hak tenaga kerja atau PHK bagi pegawai di perusahaan atau pabrik, dan juga terjadinya sulitnya mencari pekerjaan bagi masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Juga pada pedagang, contohnya pedagang tidak bisa berjualan secara normal karena adanya wabah virus sehingga mengurangi mata pencarian bagi para pedagang. Pekerjaan ojek online, mereka tidak bisa beroperasi seperti biasa karena adanya aturan PSBB sehingga orderan jasa ojek pun berkurang. Dan pada akhirnya, penutupan wilayah akibat pandemi COVID-19 tak bisa dilakukan secara terus-menerus karena akan menimbulkan turunnya roda perekonomian masyarakat. Untuk itu, masyarakat perlu melakukan aktivitas secara normal agar roda perekonomian kembali bergerak. Hal inilah yang menuntut kita untuk memasuki fase new normal. New normal merupakan adaptasi kebiasaan baru atau kehidupan dengan aktivitas normal yang dilakukan berdasarkan protokol kesehatan dalam rangka menuju masyarakat produktif dan aman dari COVID-19. Dalam kata lain, masyarakat tetap dalam menjalankan roda perekonomian dengan normal, tetapi juga tetap aman dari COVID-19 dengan mengikuti segala protokol kesehatan. We have to save lives and move forward at the same time. Dengan kata lain, kita harus berdamai dengan pandemi COVID-19 agar kita tetap selalu dapat beraktivitas kembali dengan normal, namun syaratnya kita harus mengikuti protokol kesehatan. Setidaknya ada 5 protokol kesehatan yang wajib kita lakukan di saat pandemi COVID-19 saat seperti sekarang ini. Yang pertama adalah CPTS, cuci tangan pakai sabun. Nah, menurut Organisasi Kesehatan Dunia, kita harus mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Kenapa? Karena virus corona diselubungi oleh lemak. Analoginya seperti ini. Ketika kita mencuci piring yang mengandung banyak lemak, maka kita harus mencuci piring tersebut menggunakan sabun. Jika kita hanya mencuci piring hanya dengan air saja, maka lemak yang ada di piring tidak akan hilang, sehingga piring tadi akan tetap mengandung lemak dan akan tetap juga kotor. Begitu juga dengan virus corona. Selanjutnya, berikut tutorial cara mencuci tangan yang baik dan benar menurut Organisasi Kesehatan Dunia. Tahu nggak sih, jutaan kuman yang menempel di tangan kamu bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Biasakan mencuci tangan dengan air mengalir dan juga sabun. Langkah-langkahnya yang pertama, telapak tangan, gosok kedua telapak tangan. Yang kedua, gosok punggung dan sela-sela jari sisi luar tangan kiri dan juga sebaliknya. Ketiga, gosok sela-sela jari bagian dalam. Yang keempat, kunci jari-jari sisi dalam dari kedua tangan. Yang kelima, gosok ibu jari tangan kiri dan berputar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan sebaliknya. Yang keenam, rapatkan ujung jari tangan kanan dan gosokkan pada telapak tangan kiri. Dan yang terakhir, bersihkan kedua pergelangan tangan secara bergantian dengan gerakan memutar. Dan setelah itu keringkan kedua tangan dan tutup keran dengan sikut atau bekas kertas tisu yang masih di tangan. Yang kedua, yaitu hindari menyentuh area wajah. Karena sebagian besar dari permukaan tangan kita masih terdapat kuman-kuman atau virus-virus. Jadi minimalisir dari pemegangan bagian mata, hidung, dan juga mulut. Yang ketiga, jangan lupa untuk tetap menggunakan masker. Nah, untuk menggunakan masker ini kita juga perlu tahu jenis apa yang kita pakai dan juga saat dalam keadaan apa. Dokter otomatis jenis dari maskernya juga berbeda dengan kita yang masyarakat secara umum.
yaitu tetap jaga jarak atau kita kenal dengan physical distancing. Jadi virus corona ini tertular melalui droplet. Apa itu droplet? Jadi droplet adalah cairan pernafasan yang bisa jatuh ke tanah sejauh 1 meter. Maka dari itu, kita dihimbau untuk berjaga jarak minimal 1 meter. Saat menerapkan physical distancing, usahakan untuk tidak berjabat tangan, hindari keramaian ataupun kerumunan. Kalau misalnya bisa, kalau tidak ada aktivitas, kita usahakan untuk tetap di rumah aja, menurunkan dari penyebaran virus corona ini. Yang kelima adalah menerapkan etika batuk dan bersin. Kenapa sih hal ini penting? Karena menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat menyatakan bahwa droplet atau cairan pernapasan ketika bersin itu dapat tersebar di udara sejauh 4-6 meter. Jadi, ketika kita tidak menerapkan etika batuk dan bersin, orang-orang di sekitar kita akan dapat terkena droplet dari percikan bersin kita. Berikut etika batuk dan bersin. Nah, jadi itulah 5 protokol kesehatan yang setidaknya wajib kita terapkan selama new normal ini. Semoga kita bisa menerapkan hal tersebut dan bisa mengalahkan virus corona. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. If you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah.